Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkah Anda tentang ninja 1998 silam di Banyuwangi? Mereka bergerak dalam kegelapan, lalu mereka menandai silang setiap rumah. Beberapa saat kemudian, para ninja itu menghabisi nyawa orang yang sudah ditandai rumah. Dan para korban dinyatakan adalah golongan dukun santet. Di Banyuwangi tahun 1998, rumor seperti ini bukan cerita hantu. Ini teror nyata yang menewaskan ratusan orang, dan yang paling mengerikan, sampai hari ini banyak yang percaya pembunuhan itu bukan sekedar amuk warga, akan tetapi hal itu di luar nalar. Baiklah, di video kali ini Mas M akan membongkar kenapa kasus ini dikenal sebagai kasus ninja Banyuwangi. Bagaimana isu santet berubah menjadi pembantaian massal, dan kenapa korbannya ternyata bukan cuma orang yang dituduh dukun, dan mengapa sampai sekarang masih ada pertanyaan besar, siapakah yang sebenarnya menggerakkan semua ini. Pada tahun 1998 adalah tahun ketika Indonesia seperti berdiri di tepi jurang. Krisis ekonomi menghantam, harga-harga naik, kemarahan sosial merebak, kerusuhan terjadi di banyak tempat, dan saat itu kekuasaan Orde Baru mulai runtuh. Di tengah suasana nasional yang kacau itu, Banyuwangi berubah menjadi salah satu panggung tragedi paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Bukan perang, bukan bencana alam, akan tetapi pemburuan manusia oleh sesama warga dengan alasan yang bagi banyak orang terdengar mustahil: santet, ilmu hitam, dan sosok misterius berpakaian gelap yang selalu dikenal dengan sebutan ninja. Di atas kertas, cerita resminya tampak sederhana. Masyarakat resah karena isu dukun santet, lalu amarah meledak menjadi kekerasan. Tapi semakin dalam kasus ini ditelusuri, semakin terlihat bahwa kenyataannya jauh lebih rumit. Polanya berulang, sasarannya terpilih, metodenya sangat mirip, dan dalam banyak hal, kesaksian para pelaku bukan digambarkan sebagai massa liar biasa, melainkan orang-orang bergerak cepat, terkoorganisir, berpakaian hitam, bahkan disebut membawa alat komunikasi. Disinilah istilah ninja melekat dalam ingatan kolektif warga Banyuwangi kala itu. Sebelum pembantaian itu mencapai puncaknya, Banyuwangi memang sudah lama akrab dengan kepercayaan lokal tentang santet. Di banyak wilayah pedesaan, isu soal serangan gaib bukan hal asing, bro. Ketika ada orang sakit mendadak, usaha bangkrut, atau konflik antar tetangga, tuduhan santet ini bisa sangat cepat muncul dalam opini masyarakat. Dalam situasi normal, tuduhan seperti ini mungkin berhenti pada bisik-bisik saja. Akan tetapi, 1998 bukan situasi yang sangat normal. Negara saat itu sedang goyah. Aparat dipandang tak mampu memberi rasa aman kepada warganya. Dan ketika rasa takut bercampur rumor, masyarakat bisa berubah menjadi sangat mudah diarahkan. Tepat pada tanggal 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi, Bapak Purnomo Sidik, memerintahkan jajaran camat untuk mendata orang-orang yang dianggap paranormal saat itu. Ya, paranormal, dukun, pengobatan tradisional, dan sejenisnya. Secara formal, langkah itu dimaksudkan agar mereka bisa dilindungi bila terjadi sesuatu. Akan tetapi, justru disinilah salah satu titik paling kontroversial dalam sejarah kasus ini, karena setelah pendataan dilakukan, pembunuhan malah terus meningkat. Muncul dugaan bahwa data itu bocor, bro, dan nama-nama yang seharusnya diamankan justru berubah menjadi daftar target penghilangan nyawa. Di banyak desa, teror mulai terasa sangat nyata. Malam hari jadi sangat menakutkan. Warga pun banyak yang terjaga. Pos kamling mulai aktif kembali. Jika ada orang asing, warga langsung curiga. Jika terjadi lampu padam mendadak, hal itu bisa memicu kepanikan yang luar biasa.
Kabar angin cepat menyebar dari mulut ke mulut. Ada orang bertopeng, berpakaian hitam. Mereka bergerak senyap, mengintai rumah-rumah tertentu. Perlu Anda ketahui, sebelum mereka melakukan penyerangan, ada yang mengaku melihat tanda silang di dekat rumah korban. Dalam salah satu kesaksian, seorang anak korban menceritakan ayahnya keluar rumah setelah listrik padam, lalu tak lama kemudian dikeroyok oleh massa sampai mati. Saat ditanya, dia dukun santet. Istilah ninja dalam kasus Banyuwangi bukan berarti pelaku benar-benar ninja seperti di film-film. Ini adalah sebutan warga untuk sosok misterius yang diyakini bergerak cepat, mengenakan pakaian serba gelap, menutup wajah, dan diduga mereka sudah terlatih dalam hal gerakan senyap cepat. Dalam sejumlah laporan, mereka disebut datang malam-malam, memetakan sasaran, memberi tanda, lalu menghilang sebelum massa bergerak. Ada juga catatan yang menyebut sebagian dari mereka membawa handy-talkie saat itu untuk berkomunikasi. Bagi warga yang hidup dalam suasana tegang dan penuh rumor, sosok seperti ini terasa seperti pasukan bayangan, bro. Yang membuat kasus ini semakin mencekam adalah karena ninja seolah menjadi penghubung antara bisik-bisik warga dan ledakan kekerasan massa. Isu mereka beredar di hampir setiap sudut desa. Kadang orang yang dituduh sebagai dukun santet belum sempat membela diri. Rumahnya lebih dulu dikepung. Dalam banyak kasus, pola serangannya serupa. Korban diidentifikasi, massa datang, korbannya dianiaya, lalu rumah dirusak. Bagi Komnas HAM, pola berulang ini seperti menjadi salah satu alasan kenapa peristiwa tersebut kemudian dinilai memenuhi unsur sistematis dan meluas. Jadi, ninja di Banyuwangi lebih tepat dipahami sebagai simbol teror. Ia bukan sekedar sosok berpakaian hitam, bro, tapi representasi dari kekuatan kolektif, sesuatu yang tak jelas wujudnya, sulit dibuktikan, tapi efeknya nyata. Orang dibunuh, keluarganya dihancurkan, dan desa-desa hidup dalam paranoia. Ketika masyarakat sudah dicekam rasa takut, satu rumah kecil bisa saja menjadi bahan bakar pembantaian. Kalau kita berhenti pada narasi warga marah membunuh dukun santet, maka kita sedang menyederhanakan tragedi ini secara berbahaya. Karena berbagai laporan justru menunjukkan bahwa banyak korban bukan dukun santet. Setelah pendataan dan penelusuran dilakukan, sejumlah korban bahkan ternyata adalah guru mengaji, mantri, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang sebenarnya punya posisi penting di lingkungan sosialnya. Di titik ini, pertanyaannya berubah, bro. Kalau korbannya bukan pelaku santet, lalu kenapa mereka dibunuh? Inilah yang membuat banyak pihak melihat tragedi ini tidak murni sebagai ledakan kepercayaan mistis. Ada yang kemungkinan isu santet hanya dijadikan pembungkus. Label dukun santet bisa ditempelkan ke siapa saja yang ingin disingkirkan. Apalagi dalam situasi masyarakat panik dan aparat lambat bergerak. Sekali sebuah nama masuk dalam arus rumor, nyawa orang itu bisa berada di ujung tanduk. Bukan proses hukum yang bicara, tapi bisikan, tuduhan, dan kemarahan massa. Bahkan dampaknya tidak berhenti pada korban yang meninggal. Keluarga mereka harus hidup bertahun-tahun dengan stigma. Anak-anak korban tumbuh dengan label bahwa ayah atau kakek mereka adalah dukun santet. Keluarga korban berharap rehabilitasi dari negara bisa memulihkan nama baik orang tua mereka. Karena luka terdalam bukan cuma kehilangan, tapi fitnah yang diwariskan ke generasi berikut. Lalu berapakah sebenarnya jumlah korban dari isu ninja ini? Soal jumlah korban, data dalam kasus ini memang tidak tunggal. Dan justru perbedaan angka ini menunjukkan betapa kacaunya situasi saat itu. Tim investigasi NU Banyuwangi mencatat bahwa selama Februari sampai November 1998, setidaknya 128 nyawa melayang di Banyuwangi. Dengan rincian 117 dibunuh,
dan lainnya dinyatakan bunuh diri. Mereka juga mencatat puluhan orang lolos dari serangan dan beberapa lainnya luka berat. Di sisi lain, ada catatan berbeda dari pemerintah daerah dan tim pencari fakta. Tirto merangkum bahwa versi pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyebut 115 korban tewas, sedangkan versi tim pencari fakta NU mencapai 147 korban di 18 kecamatan. Sementara itu, penyelidikan Komnas HAM yang lebih luas mencatat korban mencapai 309. Korban yang tewas mencapai 309 orang. 194 di Banyuwangi, 108 di Jember, dan 7 di Malang. Sumber dari BBC juga menyebut jumlah korban meninggal di beberapa wilayah Jawa Timur mencapai 253 orang, dengan korban terbanyak di Banyuwangi menurut data kepolisian. Perbedaan angka ini bukan alasan untuk meragukan tragedi. Justru sebaliknya, angka yang berubah-ubah menunjukkan bagaimana penghilangan nyawa ini berlangsung di tengah kekacauan, ketakutan, lemahnya dokumentasi, dan mungkin juga tarik-menarik kepentingan. Tapi mau memakai angka berapa? 115, 147, 194, 253 atau 309? Satu hal yang tidak berubah, bro. Ini bukan insiden kecil, ini adalah pembantaian massal. Disinilah bagian paling gelap di kasus ini dimulai. Banyak pihak menduga penghilangan nyawa tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konteks politik nasional saat ini. Tragedi ini terjadi ketika Indonesia sedang diguncang krisis ekonomi politik dan kejatuhan Soeharto. Menurut keterangan yang dikutip di BBC dari Komnas HAM, ada pandangan bahwa peristiwa ini tak terlepas dari jatuhnya rezim Orde Baru. Dan di Jawa Timur, wilayah dengan basis Nahdliyin yang kuat, isu dukun santet dan ninja diduga menjadi bagian dari operasi politik untuk membenturkan masyarakat sipil di akar rumput. Kita harus hati-hati di sini. Dugaan ini bukan berarti semua telah terbukti di pengadilan. Sampai hari ini, siapa dalang utamanya pun belum pernah diadili secara tuntas. Tapi ada temuan penting yang sulit diabaikan. Komnas HAM menyebut terdapat dugaan adanya aktor melakukan propaganda dan penggalangan massa untuk menghilangkan nyawa. Dalam ringkasan penyelidikannya, ada pola pra-kejadian berupa beredarnya isu-isu tertentu, pengondisian sosial, lalu serangan yang terjadi secara berulang. Ini sebabnya Komnas HAM menyimpulkan bahwa teror penghilangan nyawa tersebut memenuhi kategori pelanggaran HAM yang berat. Kalau kesimpulan ini benar, maka tragedi Banyuwangi ini bukan cuma kisah tentang masyarakat yang percaya santet. Ini adalah contoh bagaimana ketakutan lokal bisa dipakai sebagai alat rumor menjadi senjata. Identitas budaya dijadikan celah dan masyarakat yang sedang panik diarahkan untuk saling menerkam. Pada 2015, Komnas HAM kembali mengusut kasus ini melalui tim ad hoc. Hasil penyelidikan kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung pada 2018 dan 2019 untuk ditindaklanjuti. Namun proses hukumnya mandek. Alasannya berkisar pada kelemahan bukti, saksi, serta syarat formil dan material. Bagi keluarga korban, kebuntuan ini berarti satu hal. Puluhan tahun berlalu, tetapi kebenaran hukum tetap seperti kabut, nggak jelas. Negara memang kemudian mengakui kasus ini sebagai salah satu pelanggaran HAM berat masa lalu yang harus dipulihkan hak-hak korbannya. Akan tetapi, pemulihan administratif dan rehabilitasi nama baik jelas tidak serta-merta menjawab semua pertanyaan. Siapa yang mengarahkan massa tersebut? Dari mana pola serangan itu berasal? Kenapa aparat lambat? Dan kenapa banyak korban justru dari masyarakat yang bukan dukun santet? Sampai pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar terjawab, kasus Ninja Banyuwangi ini akan tetap hidup sebagai luka terbuka dalam sejarah Indonesia.
Jadi kalau ada yang bilang kasus Ninja Banyuwangi ini cuma cerita warga kampung yang panik karena santet, mungkin mereka belum melihat keseluruhan gambarnya. Di balik isu mistis ini ada pola penghilangan nyawa yang terorganisir, bro. Ada korban-korban yang namanya dihancurkan bahkan setelah mereka meninggal. Ada keluarga yang hidup puluhan tahun membawa malu yang bukan milik mereka. Dan ada kemungkinan bahwa di tengah runtuhnya sebuah rezim, ketakutan rakyat kecil justru dijadikan alat permainan yang lebih besar. Dan pertanyaan yang tersisa sampai hari ini adalah, apakah ninja itu benar-benar ada? Atau ia hanyalah nama lain dari operasi teror yang belum pernah sepenuhnya dibongkar? Demikian yang bisa Mas M bagikan, semoga menjadi wawasan kalian di sisi gelapnya Indonesia dulu. Jangan lupa subscribe, dukung channel Mas M ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.